Dulu, buat masuk ke Akademi Sihir Terbaik, para murid harus bertarung lawan monster, dan kalau mereka gagal, nyawa taruhannya. Sekarang, para penyihir jadi terlalu lemah dan manja, sampai-sampai konsekuensi terburuk kalau gagal cuma dapat nilai jelek di ujian tertulis. Tapi, biar cuma ujian tertulis, ternyata banyak murid jenius yang tetap gagal, kecuali satu orang, yaitu si tokoh utama kita, Ren. Dia adalah orang pertama dalam sejarah akademi yang dapat peringkat tertinggi, yaitu peringkat S. Dia berhasil bikin profesornya yang galak dan seluruh kelas melongo gara-gara huruf kuno miliknya. Berkat pemahamannya yang dalam soal sihir, Ren gabungin huruf-huruf kuno sederhana sedemikian rupa sampai muncul bintang di dalam kelas. Nggak heran sih kalau dia dibilang jenius di antara para pecundang ini. Sebenarnya, dia itu seorang regresor. 300 tahun yang lalu, dia adalah penyihir muda yang sangat kuat. Di umur 13 tahun, dia udah mencapai kekuatan yang luar biasa. Sampai-sampai seorang pahlawan wanita datang nemuin dia di menara sihir. Lista nggak tahan buat nggak ngegodain Ren. Dia nanya apa bener dia itu penyihir jenius yang sering diomongin orang. Ren cuek aja dan malah jalan ke perpustakaan terdekat, bikin Lista bertanya-tanya. Apa bener bocah ini penyihir agung bintang 4 termuda? Tapi, lihat dari tampang dan badannya, dia cuma kelihatan kayak bocah ingusan yang nggak sopan. Lista deketin dia, mau mastiin apa Ren benar-benar dengar omongannya, tapi lagi-lagi, Ren cuma diem. Nggak lama, dia bilang kalau dia itu bukan jenius ataupun anak kecil, tapi cuma Ren. Lista pun seneng banget karena ternyata benar. Dialah orang yang dia cari-cari, seorang penyihir agung muda dalam sejarah kekaisaran. Tapi, meskipun dia udah di tempat yang benar, bocah ini tetap aja kelihatan kayak anak kecil di matanya, dan dia nggak tega manggil si bocah ini. Penyihir jenius Ren pas ngerasa dia masih butuh ganti popok. Hal ini bikin Ren makin kesel. Akhirnya, tanpa aba-aba, Ren balik badan dan nembakin sihir bola api. Serangan itu bikin buku-buku di rak jatuh tepat ke kepala Lista, sampai si pahlawan ini langsung minta maaf ke si penyihir. Lihat kejadian itu, Ren gak tahan buat nggak ketawa lihat buku-buku itu nimpa Lista. Tapi Lista juga ikut ketawa. Soalnya setidaknya dia berhasil bikin bocah pemarah ini ketawa. Setelah itu, dia ngenalin dirinya sebagai pejuang dari gereja naga cahaya. Dia ngajakin Ren buat gabung sama dia buat ngalahin kegelapan yang datang dari Antartika. Itu artinya, jelas kalau Ren harus gabung ke timnya yang disebut kelompok pahlawan. Dia udah dapat dua orang yang lumayan terkenal. Case, pemanah hebat kekaisaran, dan Pride, pendeta wanita naga api dari Republik Naga. Dengar semua itu, Ren nolak mentah-mentah. Dia bilang kalau dia nggak mau mati. Lista setuju sama dia, ya iyalah, siapa juga yang mau mati. Tapi dia agak kaget pas Ren nanya apa dua anggota lainnya itu asik kayak dia. Dan jelas aja, pertanyaan itu lucu banget sampai Lista ketawa ngakak, dan janji kalau mereka itu 10 kali lipat lebih asik dari dia. Terus dia bilang ke Ren kalau ada sesuatu yang jauh lebih seru daripada dunia ini. Seseorang kayak Ren yang berhasil keluar dari kawasan kumuh dan bertekad buat belajar sihir di menara sihir. Kata-kata Lista nunjukin kenyataan buat dia. Ambisinya adalah pengen jadi puncak tertinggi di komunitas sihir kekaisaran, yaitu jadi penyihir bintang 7 yang diakuin kekaisaran, katanya. Orang yang sampai ke level bintang 7 bakal bisa lihat kenyataan dunia yang sebenarnya, dan Ren mau ngelakuin itu buat menguasai sihir bintang 7. Dia emang harus belajar, tapi dia juga harus tahu dunia luar. Ren sebenarnya selalu mikir, buat apa belajar capek-capek kalau nggak ada gunanya buat diterapin. Tapi tiba-tiba, pejuang cewek yang aneh dan ceroboh ini datang nemuin dia. Ini bener-bener tawaran yang nggak disangka-sangka, tapi tawaran ini bakal bikin dia bisa lihat dunia luar yang belum dia tahu. Meskipun dia nggak minat buat nyelamatin dunia, dia akhirnya mutusin buat nerima ajakan itu. Lagi pula, emang hal buruk apa sih yang bakal kejadian? Dia nggak sadar kalau dalam waktu singkat, cara pandangnya bakal berubah total. Setelah gabung ke kelompok pahlawan, Ren ketemu sama anggota lainnya. Case itu seorang pemanah, tapi tangannya baru stabil kalau dia lagi mabok. Tanpa alkohol di darahnya, dia bahkan nggak bisa narik busur panah. Di sisi lain, Pride si pendeta wanita, beda banget sama gelarnya, dia itu perokok berat yang bakal ketawa ngakak tiap kali ngeluarin asap. Pas mereka lagi di dalam hutan, tiba-tiba ada monster yang nyerang mereka. Meskipun mereka punya kebiasaan buruk, mereka semua itu luar biasa kalau soal skill dan kekuatan. Sepanjang perjalanan,
Mereka udah ngelewatin banyak banget pertarungan. Dengan serangan yang dahsyat, mereka membinasakan ribuan monster dan makhluk aneh hanya dalam hitungan detik. Seiring perjalanan mereka, ikatan di antara mereka makin kuat dan 5 tahun pun berlalu dalam sekejap. Tahun-tahun itu penuh dengan kenangan indah, tapi kemudian, sesuatu yang malang terjadi, sesuatu yang enggak pernah disangka-sangka oleh siapapun. Saat mereka berempat sedang menjalankan misi untuk melindungi dunia dan telah mencapai babak terakhir. Sesuatu terjadi pada tubuh Ren akibat pertempuran tiada henti yang sudah berlangsung selama 5 tahun. Tepat sebelum pertempuran terakhir dimulai, Ren sekarat karena racun kegelapan yang mengerikan. Ajalnya sudah di depan mata dan nggak ada yang bisa dilakukan, tapi Lista. Dia nggak mau menyerah dan meninggalkan Ren begitu saja. Dia memohon bantuan Pride, tapi tetap nggak ada cara lagi untuk menghancurkan kutukan itu. Semua orang terseduh dan meratapi kawan mereka yang sedang menjemput ajal, karena penyakit itu memang nggak ada obatnya. Lista terus memohon agar Ren bisa bertahan, dia benar-benar nggak sanggup membiarkannya pergi. Dengan suara yang sangat lemah, Ren berusaha menenangkan mereka dan memperlihatkan sebuah segel yang dia buat di dadanya. Itu adalah perisai dewa pembalik, sebuah mantra keabadian yang terukir tepat di jantungnya. Mantra ini membekukan tubuhnya dalam keadaan tertidur, agar suatu saat nanti dia bisa pulih sepenuhnya. Sebelum mengaktifkan mantra itu, dia menatap teman-temannya dan berjanji kalau dia pasti akan kembali. Karena nggak punya pilihan lain, dia mengaktifkan mantranya dan tubuhnya mulai membeku di saat teman-temannya menangis histeris. Sesaat sebelum membeku sepenuhnya, Ren memberikan senyum hangat kepada Lista dan memintanya bersumpah kalau mereka harus menang. Sebelum kegelapan benar-benar menelannya, mereka berdua berjanji untuk saling menemukan kembali suatu hari nanti. Saat dia memejamkan mata, Lista berbisik kalau dia akan terus berada di sisi Ren, sampai dia terbangun nanti. Kesadarannya tersedot ke dalam dinginnya kematian, sementara teman-temannya terus berjuang melawan kegelapan abadi. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya berada di dunia lain, dalam tubuh seorang bocah laki-laki berusia 9 tahun. Sekarang dia punya seorang ibu, sesuatu yang gak pernah dia rasakan saat menjadi anak yatim piatu dulu. Dia berdiri di sebuah gang bersama ibunya, dengan pikiran yang dipenuhi berbagai macam pertanyaan. Dia bingung apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana bisa dia sampai di sini, hingga membuat ibunya merasa khawatir. Ibunya nggak mengerti kenapa putranya bertingkah sangat aneh di tengah-tengah alun-alun pahlawan seperti ini. Mereka sedang berada di depan Laut Suci, dan Ren berdiri terpaku melihat pemandangan di depannya. Benar-benar sulit dipercaya, dia melihat patung peringatan yang dibangun untuk kelompok Lista. Di patung itu ada plakat yang menuliskan masa hidup rekan-rekannya, jadi Ren pun bertanya pada ibunya sekarang ini tahun berapa. Ibunya sempat bingung dengan pertanyaan itu, tapi dia menjawab kalau sekarang adalah tahun 1418. Ren merasa seolah dunianya runtuh saat menyadari kalau 200 tahun telah berlalu sejak kematian teman-temannya. Dia nggak tahu apakah dia bereinkarnasi, atau apakah ingatannya saja yang berpindah ke tubuh lain. Apapun yang terjadi, ini benar-benar gila. Ren mulai mengingat kembali kenangan bersama rekan-rekan seperjuangannya. Dia teringat tingkah laku dan kenangan mereka, seperti ocehan mabuk dari si Kai. Dia teringat asap rokok dari Pride, dan sadar kalau kenangan-kenangan ini berasal dari 300 tahun yang lalu. Namun, satu hal yang pasti. Mereka telah memenangkan pertempuran terakhir itu, kalau saja mereka nggak menang, nggak mungkin ada patung mereka yang berdiri megah di sana. Lamunannya terbuyarkan saat ibunya bertanya kenapa dia menanyakan hal yang sudah sangat jelas seperti itu. Ibunya bilang kalau hatinya selalu bersama keempat pahlawan itu, dan menyebutkan rumor tentang tubuh Ren yang membeku. Ren sadar kalau dia telah mengambil alih tubuh seseorang, dan perasaannya pun menjadi sangat campur aduk. Ibunya bercerita betapa setianya Lista yang terus berada di samping Ren sampai akhir hayatnya. Ini mengingatkannya pada janji Lista untuk tetap menemaninya sampai napas terakhir, dan dia benar-benar menepatinya. Dia berjalan mendekati monumen itu dan menyentuhnya, hingga akhirnya air mata pun tumpah tak terbendung. Rasa sakit dan rasa bersalah memenuhi hatinya karena dia merasa telah mengingkari janji kepada teman-temannya. Dia nggak tahu cerita apa yang beredar tentang dirinya, tapi sekarang dia sudah dianggap sebagai seorang legenda. Bahkan Kaisar sendiri yang membangun monumen ini sebagai bentuk penghormatan untuknya. Begitu banyak menara sihir dan keluarga penyihir yang sekarang memujanya sebagai seorang suci. Sekarang, yang tersisa dari 300 tahun lalu cuma sihir yang pernah dia pakai dan kenangan perjalanannya ke berbagai tempat. Di akhir hayatnya, dia melihat wajah rekan-rekannya yang tersenyum dalam ingatannya,
yang kini lebih terasa seperti legenda daripada sekadar kenangan. Dia ingat Lista pernah bilang kalau momen itu baru akan jadi kenangan saat dibagikan dengan orang lain. Jadi, kenangan Ren bahkan tidak terasa nyata sampai nanti dia mati dan menemukannya lagi. Sampai saat itu tiba, dia harus hidup sendirian bersama kenangannya. Saat itulah, pikirannya tertuju pada ibunya. Ren sedang di rumah sambil membaca buku sihir saat ibunya datang dari belakang membawakan teh. Ren menerima teh itu, sambil bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan dengan hidupnya sekarang, tapi saat itulah sesuatu terlintas di benaknya. Dia ingat kalau masih ada sesuatu yang harus dia selesaikan. Kekaisaran manusia suci membagi golongan penyihir menjadi 7 tingkatan. Tingkatan yang pernah dia capai adalah peringkat bintang 5. Dalam sejarah, cuma 2 orang yang pernah mencapai peringkat bintang 6, dan mereka dikenal sebagai para penyihir agung. Bisa dibilang, mereka sudah mencapai kebenaran mutlak. Kalau dulu dia menolak tawaran Lista, dia pasti sudah mencapai tingkat bintang 6 sebelum mati karena usia tua. Tapi meski mencapai tingkat itu pun, dia pasti akan menyesali keputusan hidupnya. Nah, kalau saja ada yang bisa kembali ke masa lalu, dia akan mengulang perjalanan itu lagi dan lagi bersamanya. Tapi sekarang Lista sudah tiada. Dia ingat tawa gadis itu dan hanya berharap dunia ini dipenuhi dengan tawa. Dia bertanya-tanya, apa dunia yang mereka perjuangkan ini benar-benar dunia yang Lista impikan dulu? Dia ingat orang-orang bilang kalau mereka yang mencapai puncak sihir bisa melihat hakikat asli dari dunia ini. Dengan pemikiran ini, Ren berjanji kalau di kehidupan ini, dia akan menjadi penyihir bintang 7 dan tidak akan menyerah, tidak peduli seberapa hampa perasaannya. Bayangan masa lalu menghantuinya, saat Lista dengan senyum hangat mengajak mereka mampir ke padang bunga. Pride meledeknya kalau itu terlalu romantis. Sementara Ren lebih memilih membaca buku sihir saja karena menurutnya tidak ada yang istimewa dari padang bunga. Anggota kelompok mereka dulu sangat ceria dan optimis, dan perjalanan bersama mereka benar-benar menyenangkan. Dia menepis semua pikiran itu dan memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada semua kenangan pahit. Orang yang sudah mati cuma bisa tinggal di masa lalu. Mereka tidak bisa berjalan bersama orang yang masih hidup. Hidup harus terus berjalan meski orang tersayang harus ditinggalkan. Dengan pikiran positif ini, hidup baru Ren pun dimulai. Lista bertanya pada Ren apa dia pernah ingin punya keluarga. Ren menjawab tidak, karena dia bahkan tidak tahu wajah ibunya seperti apa. Dia tumbuh di kawasan Kumuh Utara, dan kalau saja kepala sekolah Oziria tidak menyadari bakat sihirnya dan memungutnya, dia mungkin akan hidup sebagai anak yatim piatu dan mati di jalanan. Pride merasa itu sangat sedih, tapi Ren bilang kalaupun dia punya keluarga, dia mungkin tidak akan tahu bagaimana cara bersikap di depan mereka. Lista tersenyum dan menyuruhnya untuk tidak terlalu memikirkannya. Cukup tunjukkan kasih sayang yang banyak, karena dia anak yang berhati mulia, dia pasti bisa melakukannya. Itu adalah potongan kenangan dari masa lalunya. Tiba-tiba, seorang pelayan masuk ke kamarnya, menyapanya, dan bilang akan menyiapkan sarapan. Dia bangun dan teringat kejadian 20 hari lalu saat dia mendapatkan kembali ingatan kehidupan masa lalunya. Dia bereinkarnasi ke dalam tubuh tuan muda manja berusia 9 tahun. Bocah bernama Ren ini adalah putra sulung dari keluarga Lewik, salah satu dari 5 keluarga penyihir terbesar di Kekaisaran. Di kehidupan sebelumnya, Ren adalah anak yatim piatu, tapi di kehidupan ini, dia lahir sebagai bangsawan. Beradaptasi dengan hidup baru ini butuh usaha, tapi dia berhasil melakukannya. Tidak lama kemudian, Ren bertemu ibunya, yang menyuruhnya untuk memanggil ayahnya untuk sarapan. Sambil tersenyum, dia pergi ke ruang kerja Kevin Lewik. Kevin bertanya apa Ren tidurnya nyenyak karena wajahnya kelihatan kurang sehat. Ren menyampaikan pesan soal sarapan. Kevin bertanya kenapa dia datang sendirian, lalu berterima kasih dan menyuruhnya untuk makan duluan. Ren, yang melihat berkas-berkas sihir di meja, bertanya apa ayahnya tidak ikut makan. Kevin menjelaskan kalau ini adalah presentasi teorinya buat minggu depan. Makan malah bikin dia gugup, jadi dia lebih suka konsentrasi di pagi hari saat pikirannya lagi jernih. Ren mempelajari dokumen itu, menyadari di mana Kevin merasa mentok dan menawarkan bantuan. Kevin bertanya apa Ren mau memberinya semangat, tapi Ren bilang dia serius mau membantu soal lingkaran sihirnya. Kevin bilang dia akan sangat menghargainya, tapi takut istrinya akan memarahi mereka karena melewatkan sarapan. Ren tetap mengambil pena itu dan menjelaskan, mengambil prinsip-prinsip alam dan mengubahnya menjadi rumus matematika, memodifikasinya, lalu menyesuaikan aksara kunonya, mengganti endapan rune yang saling bertabrakan dengan yang baru.
Runa T dan Runa Hill, pas pakai rumus 412 dari Kekaisaran, solusinya langsung ketemu. Detik itu juga, butiran keringat mulai muncul di dahi Kevin pas dia ngelihat lembaran yang sudah diselesaikan itu. Bahkan ilmuwan paling hebat di Kekaisaran pun gagal nyelesain masalah ini. Tapi, Ren malah melakukannya dengan santai banget. Sihir tingkat tinggi ini pernah aktif 200 tahun yang lalu, dan kalau bisa dipulihkan, ini bakal menyelamatkan banyak orang dari bencana alam. Kevin jadi penasaran, gimana caranya Ren bisa sejenius itu dan kapan dia belajar dasar-dasar sihir. Seingat dia, Ren itu harusnya anak yang biasa-biasa saja, apalagi kalau melihat garis keturunan laknya Ren. Artinya dia nggak punya bakat sihir sama sekali. Pas Ren nanya apa Kevin mau ikut makan malam bareng, Kevin cuma bisa tersenyum. Kevin tersenyum dan meluk dia dengan hangat. Keluarga Ren itu kecil, cuma ada orang tuanya dan satu adik perempuan umur 6 tahun. Gadis kecil yang ngintip dari balik pintu itu namanya Siri. Rambut hitamnya berkilau kayak sutra. Mata merahnya berbinar-binar. Dia benar-benar anak yang manis, mirip banget sama Ren karena mewarisi ciri khas keluarga Lak. Pas Ren noleh buat ngelihat dia, Siri langsung lari kabur. Yang nggak heran sih, di ingatan Ren yang dulu, dia nggak pernah bersikap baik sama adiknya, bukan jahat, cuma nggak peduli saja sama semuanya. Dia teringat kata-kata Lista kalau dia itu anak yang baik hati dan bakal membawa kebaikan buat dunia. Dia manggil Siri, bilang kalau dia mau ngajarin sihir. Siri ngintip lagi dari balik pintu, dan Ren nanya apa dia mau main bareng. Dia lari lagi tapi nggak lama balik lagi sambil bawa buku. Isinya rumus-rumus dasar buat sihir bintang 1. Ren kaget banget, Siri baru 6 tahun tapi dia sudah belajar hal kayak begini. Dia ingat gimana dulu Lista ngeterapi dia kayak anak kecil, dan hatinya pun melunak. Siri akhirnya naik ke pangkuannya. Ren nanya bagian mana yang dia nggak paham, terus nanya lagi apa dia pernah main rumah-rumahan. Pas Siri ngangguk, Ren jelasin, rumah jerami sama rumah bata itu beda kan, tergantung bahannya, hasilnya juga beda. Sihir juga kerjanya gitu. Bentuk lingkaran sihir itu yang nentuin atributnya. Segitiga itu artinya api, kalau bentuk kipas itu artinya angin. Jadi, kotak di bukumu ini buat sihir angin. Langkah selanjutnya, katanya, adalah runa yang nentuin efek mantranya. Runa itu kayak kata-kata ajaib. Hul itu artinya mengikat, dis artinya menyebar. Contohnya, kalau ada ukiran di dalam segitiga, itu bakal jadi sihir pengikat api. Tapi mantra yang asli itu pakai rumus matematika. Pas Siri nanya dengan polosnya apa itu matematika. Ren cuma bisa menghela napas. Terus bilang kalau dia butuh persamaan kuadrat buat Hul. Akhirnya dia mutusin buat mulai dari yang lebih gampang dulu. Mulai dari tambah-tambahan sama kurang-kurangan. Dari balik pintu, ibu mereka sama si pelayan merhatiin mereka berdua. Si pelayan bisik-bisik, bilang kalau Tuan Muda Ren sudah berubah total. Dulu, Siri nangis pun dia nggak bakal peduli. Semenjak pulang dari alun-alun Vatikan, bahkan sorot matanya terasa beda. Akhirnya, kedua anak itu ketiduran bareng. Orang tua mereka ngelihatin mereka dengan penuh kasih sayang. Ibunya berharap bisa mengabadikan momen ini dalam sebuah lukisan. Meski sifat Siri yang pemalu mungkin bakal bikin itu susah, Kevin tiba-tiba sadar sama kertas-kertas yang dipakai Ren tadi. Dia bilang ke istrinya kalau Ren sudah berubah drastis. Sejak dari alun-alun Vatikan, dia kelihatan jauh lebih dewasa. Karena khawatir, ibunya takut kalau Ren mungkin dirasuki kekuatan kegelapan. Tapi Kevin geleng-geleng kepala. Dia ingat pas dulu dia sendiri ketemu Master Lin. Waktu itu, Kevin pamer kalau dia sudah sampai bintang 3. Tapi Lin sudah sampai bintang 5 pas masa perang. Dia yakin kalau Ren itu jenius, mungkin takdirnya jadi seorang bijak. Lagi pula, dia bisa nyelesain masalah yang bikin Kevin pusing selama bertahun-tahun cuma dalam sekejap. Kevin mutusin kalau ini saatnya ngajarin Ren teknik rahasia keluarga Lak, yaitu teknik penyihir pencuri. Ini sihir terlarang buat siapapun kecuali garis keturunan mereka, sihir yang bisa nyuri dan niru setiap mantra yang ditemuin. Sepertiga wilayah Siesto yang indah itu punya keluarga Ludwig. Banyak bunga tulip yang cantik tersebar di mana-mana. Bunga-bunga itu bergoyang ditiup angin di bawah langit biru. Ren lagi rebahan di padang rumput hijau, menikmati cuaca yang enak banget. Tapi rasa khawatir soal perjalanan panjang mencari kebenaran bikin dia bangun. Dia mikirin gimana caranya jadi penyihir bintang 7. Bagi dia, nggak ada waktu buat santai-santai meskipun dia masih kecil. Jadi, dia mutusin buat manggil sang pemandu. Pas Ren ngeluarin diagram buat manggil pemandu, Siri tiba-tiba muncul di belakangnya.
Pas Siri nanya dia lagi bikin apa, Ren bilang kalau dia mau manggil pemandu sihir karena dia bosan banget. Pas Siri dengar jawaban itu, dia jadi bingung. Terus, Ren nanya apa dia mau dibuatin satu juga buat dia. Siri senang banget, dia lompat kegirangan dan nerima tawaran itu. Ren melihat adiknya yang semangat banget itu sambil senyum-senyum sendiri. Sambil melihat Siri melompat-lompat di atas bukit, Ren teringat kembali percakapan yang pernah ia lakukan dengannya. Ia menyadari kalau, meskipun Siri sudah berusia 6 tahun, bocah itu masih belum bisa bicara dengan lancar, dan Ren pun bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengannya. Begitu Siri selesai bermain di lapangan, Ren memintanya duduk dan mulai menuliskan sesuatu di atas sebuah diagram. Ia menjelaskan kalau struktur lingkaran sihir adalah sebuah kotak berlapis-lapis, dan di sana, terukir beberapa simbol rune yaitu pilar, stabilitas, titik, dan skala. Sihir ini berada di tingkat yang sangat tinggi, karena mencakup 4 elemen yang berbeda. Untuk bisa menguasainya, seseorang harus menjadi penyihir tingkat 4. Namun, hanya ada sekitar 10 penyihir di negeri ini yang mampu menggunakan sihir tersebut. Saat Ren mencoba memanggil pemandu sihir, cahaya biru tiba-tiba berkilat dari diagram itu. Begitu cahayanya meredup, darah mulai mengucur dari mata Ren. Ia sama sekali tidak mengerti kenapa hal ini bisa terjadi, padahal minimal seseorang harus menjadi penyihir tingkat 4, sementara dia sendiri sudah menjadi penyihir tingkat 5. Namun, ia merasa lega karena ini hanyalah mantra pemandu, sebab jika itu, sihir tempur, ia bisa saja mati di tempat. Ia menyeka darah dari wajahnya, menyadari betapa lemah tubuhnya saat ini, dan berharap seorang pemandu muncul begitu saja. Tiba-tiba, sebuah kepingan salju terbang ke arah mereka dan hinggap di jari Siri. Benda ini disebut Rudian, dan Ren memberitahu Siri kalau benda itu akan menunjukkan apa yang harus dipelajari dan bagaimana cara berlatih. Rune pilar digunakan untuk mengungkap kapasitas sihir dasar seseorang, sedangkan rune stabilitas menunjukkan penguasaan dalam penggunaan sihir tersebut. Singkatnya, Rudian berisi semua rune terbaik untuk belajar. Meski terlihat biasa saja, ini sebenarnya adalah jenis sihir tingkat 4. Ren bertanya pada Siri apakah dia menyukai Rudian itu, dan si kecil itu mengangguk dengan antusias. Setelah menyibukkannya dengan benda itu, Ren menyuruhnya masuk ke dalam untuk belajar. Siri pun masuk ke rumah sambil melompat-lompat kecil memainkan Rudian miliknya. Setelah Siri pergi, Ren memutuskan untuk memulihkan mananya terlebih dahulu sebelum memanggil Rudian yang kedua. Tak lama kemudian, ia memanggil Rudian lain untuk dirinya sendiri. Rudian ini menunjukkan kalau jumlah mana miliknya adalah 300.024. Ia merasa jumlah ini terlalu sedikit bagi seorang penyihir pemula. Saat ia memeriksa perhitungan sihir dan daya tahannya, hasilnya ternyata masing-masing adalah 77 dan 64. Melihat situasinya sekarang, ia merasa masih sangat jauh dari tujuannya. Namun, saat sebuah buku panduan sihir terlarang muncul, ia melihat Belidius dan menyadari kalau kondisi tubuhnya ternyata tidak seburuk yang ia bayangkan. Kondisi Ren saat ini mengingatkannya pada seorang penyihir muda yang pernah menemuinya saat ia sedang berkelana bersama Lista. Penyihir itu ingin membuktikan kalau dialah penyihir terhebat di Kekaisaran, dan menuntut untuk bergabung dengan kelompok pahlawan menggantikan posisi Ren. Untuk membuktikan dia salah, Ren menghadapinya dalam sebuah duel dan mendapati kalau kemampuan penyihir itu tidaklah seberapa. Namun, sorot mata penyihir muda itu sempat membuat Ren kesulitan, karena dia bisa melihat menembus setiap mantranya dan langsung melancarkan serangan balik. Semuanya mulai menjadi jelas bagi Ren, dan ia akhirnya memahami kekuatan sihir turun-temurun dari keluarga Ludwig, yang memungkinkan seseorang melihat aliran mana lawan dan menebak sihir apa yang mereka gunakan saat tingkat kemampuan sihir mereka setara. Siapapun yang bisa membalas serangan dengan tepat, dialah yang unggul. Sihir eksklusif turun-temurun miliknya juga mencakup Belquaris. Ini adalah mata legendaris yang hanya pernah dibangkitkan oleh 3 orang dalam sejarah sihir kekaisaran. Jika Belidius memungkinkanmu melihat menembus sihir orang lain, maka Belquaris memungkinkanmu untuk mencurinya. Itulah sebabnya garis keturunan Ludwig dijuluki sebagai penyihir pencuri. Hal ini memberi Ren tujuan baru di masa kecilnya. Ia tahu kalau ingin menjadi penyihir hebat, ia butuh kekuatan sihir dan daya tahan. Karena itu, ia mulai mencari buku-buku yang berguna di ruang kerja ayahnya. Namun,
ia tertangkap basah oleh ayahnya, Kevin, yang bertanya apakah dia tertarik dengan sihir turun-temurun keluarga mereka. Mendengar suara Kevin, Ren tersentak dari lamunannya dan bertanya-tanya apakah ayahnya selama ini memperhatikannya. Sebelum Ren sempat menjawab, Kevin mengakui kalau ini masih terlalu dini bagi putranya, tapi ia tetap bertanya apakah Ren tertarik untuk mempelajarinya. Ren berpikir kalau mempelajarinya lebih awal adalah hal yang bagus, jadi ia pun mengangguk saat Kevin mendengar jawaban itu. Ia mengumumkan kepada Ren kalau ia akan mulai belajar dari gurunya yang bernama Helen mulai hari itu juga. Namun, Helen hanya akan mengajar Ren sampai Kevin kembali dari konferensi. Dan setelah itu, Kevin sendiri yang akan turun tangan mengajarinya langsung. Saat Ren terlihat bingung dengan sosok Helen, Kevin mengingatkannya kalau Helen adalah bibinya yang mengajar di akademi untuk para siswa dengan bakat sihir luar biasa dan kepribadian yang hebat. Ia menegaskan fakta bahwa Helen sangat menyayangi Ren melebihi apapun di dunia ini. Saat Helen melangkah masuk ke ruangan, Kevin menambahkan kalau Rain sudah tidak bertemu dengannya sejak dia masih berusia 6 tahun. Begitu mendengar suara langkah kaki, dia langsung menoleh ke arah pintu dan mendapati seorang wanita dengan ekspresi wajah yang sangat tidak menyenangkan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang bibi yang menyayangi keponakannya lebih dari apapun di dunia ini. Kecurigaan Rain makin kuat saat wanita itu menatapnya dengan pandangan kesal sebelum mengeluh karena harus datang sendiri hanya untuk mengajarinya. Menurut pengakuannya sendiri, Rain itu hanyalah bocah nakal yang sama sekali tidak ada lucu-lucunya. Mata Rain terbelalak ketakutan seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Helen mendekat dengan auranya yang menyeramkan, lalu mengelus kepala Rain sambil bertanya apakah dia sudah siap untuk mulai belajar di bawah bimbingannya. Helen Ludwig bertanya apakah Rain mengenalnya, dan Rain menjawab dengan menyebutkan namanya. Dia kemudian memerintahkan Rain untuk tidak memanggilnya Bibi, melainkan Profesor si jenius hebat. Dia menambahkan, kalau dia paling tidak tahan melihat murid yang lelet dan butuh waktu terlalu lama untuk memahami sesuatu. Oleh karena itu, Rain dilarang keras menanyakan hal-hal yang sudah pernah dia ajarkan sebelumnya. Setelah itu, latihan sihir turun-temurun bagi Rain pun dimulai. Sihir ini tidak tercatat dimanapun untuk mencegah agar tidak dicuri oleh penyihir lain. Konsekuensinya, sihir ini harus dipelajari langsung dari penyihir keluarga yang akan menanamkan pengetahuan tersebut langsung ke dalam pikiranmu. Helen berdiri di depannya, dan sebelum melakukan apapun, dia memberikan demonstrasi dari sihir belus tersebut. Saat dia menggunakannya pada Rain merasakan sensasi yang aneh dan merasa kalau sihir ini mirip dengan saat penyihir muda itu menggunakannya padanya dulu. Ketika Rain mengatakan betapa kerennya sihir itu, Helen memberitahunya bahwa dia harus mampu memproses 3 mantra secara bersamaan untuk bisa menggunakan sihir ini, hal yang bahkan tidak mungkin dilakukan oleh pemula. Seperti dia merasa tertantang, Rain mengaku bisa meluncurkan mantranya, yang membuat Helene langsung menertawakan dan mengejek bocah itu. Namun, dia sebenarnya terkesan dengan rasa percaya diri Rain, lalu memberinya daftar formula yang menjelaskan tentang analisis sihir. Saat Rain membaca halaman-halaman yang diberikan, dia melihat ada cukup banyak teori di dalam dokumen itu. Padahal, jika sihir ini tidak dibatasi oleh pendiri keluarga Ludwig, Rain yang sangat berbakat pasti sudah bisa menggunakannya juga. Melihat Rain yang begitu konsentrasi, Helen menggodanya dengan bertanya apakah teori itu terlalu rumit baginya. Namun, Rain menyatakan bahwa dia hanya butuh sedikit waktu untuk memahaminya. Helen mengira Rain hanya sedang berlagak kuat, jadi dia menyebutnya sebagai murid yang tidak punya harapan. Dia menambahkan bahwa sepertinya dia harus memberikan pelajaran privat padanya. Meski begitu, Rain tetap percaya diri dan bersikeras untuk belajar sendiri, lalu dia menuju ke mejanya. Setelah berterima kasih atas saran tersebut, Helen tercengang melihat kepercayaan diri bocah itu, dan untuk memastikannya, dia bertanya apakah itu artinya Rain sudah tidak lagi membutuhkan bantuannya. Namun, Rain tidak menjawab dan terus belajar, yang membuat Helen makin kesal. Jadi, dia pergi dengan gusar sambil mengomel kalau Rain silakan saja lanjut belajar sendiri, meskipun dia ragu bocah itu bisa melakukannya, dan memperingatkan agar jangan datang sambil menangis padanya nanti. Rain tetap fokus pada dokumen belajarnya, sementara Helen duduk di seberangnya dengan buku yang menutupi wajahnya. Begitu Rain mentok pada sebuah
persamaan dan berhenti sejenak, Helen dengan cepat menyambar kertas dari tangannya dan memperbaiki kesalahannya tanpa perlu diminta. Rain merasa tingkahnya sangat mengejutkan dan bertanya-tanya, apakah memang begini cara mengajar sihir zaman sekarang, atau Helen hanya sedang mengujinya saja. Setelah beberapa kali terjadi, Helen memerintahkan Rain untuk istirahat dan langsung lari keluar ruangan, meninggalkan Rain yang kebingungan dengan seluruh situasi itu. Ibu Rain, yang sedari tadi, diam-diam memperhatikan mereka dari balik tirai, mendekati Rain setelah kepergian Helena. Dia bertanya pada Rain, apakah dia juga merasa tingkah laku Helen itu aneh. Saat Rain mengiyakan dan menambahkan kalau itu memang janggal sekali, ibunya menjelaskan bahwa itu semua karena Helen merasa malu dengan perasaannya sendiri, meskipun dia sebenarnya sangat ingin mengajarkan segalanya pada Rain. Helen tidak bisa menahan diri untuk bersikap seolah tidak peduli. Karena itu, Ibu Rain menyarankannya untuk sering-sering bertanya padanya, bahkan tentang konsep yang sebenarnya sudah dia ketahui. Ibunya kemudian bercerita tentang masa-masa awal, ketika Helen selalu mengikuti dia dan Kevin kemana-mana dengan cara yang sangat menggemaskan. Rain, di sisi lain, bertanya-tanya apakah arti dari kata menggemaskan sudah berubah setelah sekian tahun, saat mendengar ibunya mendeskripsikan Helen dengan kata itu. Begitu waktu istirahat selesai, Helen kembali ke tempat duduknya dan mengambil bukunya sambil bersenandung. Rain menatapnya dengan penuh curiga ketika dia tiba-tiba memergoki Helen sedang mencuri pandang ke arahnya, yang artinya Helen sebenarnya sedang bersiaga untuk membantunya begitu dia merasa kesulitan. Saat Helen ketahuan sedang menatapnya, dia langsung membuang muka dan menenggelamkan wajahnya di balik buku sebelum kemudian mengintip lagi seperti sebelumnya. Rain merasa tingkah tantenya ini jauh lebih menyebalkan daripada adiknya yang baru berusia 6 tahun. Dia menghela napas panjang karena kelelahan sebelum akhirnya mulai mempraktikkan ilmu itu. Rain mengikuti saran ibunya dan meminta bantuan Helen, berpura-pura kalau dia nggak paham di bagian tertentu. Mendengar hal itu, Helen kaget sekaligus semangat banget buat ngejelasin semuanya ke dia. Dia nunjukin cara paling simpel buat nyelesain masalah dan rumus paling cepat. Helen kelihatan seneng banget bisa bantu dia. Rain pura-pura nggak tahu, padahal dia sebenarnya paham banget. Helen pun ngeledek dia gara-gara nggak tahu hal-hal dasar kayak gitu. Rain terus-terusan nanya, dan Helen juga nggak bosen-bosen ngejelasin semuanya ke dia. Meskipun Helen bilang itu pertanyaan terakhir yang bakal dia bantu, malah ujung-ujungnya itu jadi rutinitas mereka tiap hari. Hal ini ngebantu Rain buat ningkatin pemahaman teori sama praktiknya dengan lancar banget. Di hari ke-10 pelajaran mereka, Rain ngerasain sakit yang nusuk banget di retinanya, sampai rasanya kepalanya mau pecah. Dia ngerasa seolah semua darah naik ke kepala dan bikin matanya jadi merah menyala. Tiba-tiba, muncul sebuah tanda di matanya yang merah itu, dan dia mulai melihat banyak angka sama persamaan. Semua informasi itu mulai masuk ke kepalanya dalam bentuk persamaan matematika. Sesaat, dia sempat mikir apa dia bakal jadi pencipta alam semesta. Rain sendiri nggak gitu paham apa yang sebenarnya lagi terjadi. Dia mutusin buat nyari tahu gimana wujud sihirnya setelah kejadian itu, terus dia nyoba bikin bola api. Di sekitar bola api itu, dia ngelihat deretan angka dan persamaan. Akhirnya dia sadar, ternyata ini toh yang dilihat sama penyihir muda itu. 300 tahun yang lalu, penyihir itu pasti nerjemahin sihir Rain dalam bentuk angka-angka dan persamaan kayak gini. Karena takjub sama penemuan mendadak ini, dia nanya ke Helen, hebat banget, kan tante? Karena Helen diam aja, dia nengok ke arahnya dan ngelihat muka Helen yang benar-benar nggak percaya. Helen nanya-nanya, gimana bisa Rain nguasain sihir ini cuma dalam 10 hari, padahal dia pikir itu hal yang mustahil dilakuin secepat itu. Padahal Tante Helen udah ikut latihan khusus bertahun-tahun, tapi tetap aja dia butuh waktu 7 tahun lamanya. Dia ngabisin waktu bertahun-tahun itu cuma buat belajar satu mantra kuat namanya Belsidius. Sedangkan buat mantra tingkat lanjut lainnya, Belquirals, butuh waktu 70 tahun. Tapi Rain bikin semua orang syok karena bisa belajar Belsidius cuma dalam 10 hari. Malahan, Rain udah bisa ngerapalin banyak mantra sekaligus. Dia ngelakuin itu secara bersamaan padahal dia mulai dari nol pengalaman sihir. Helen pun sadar kalau Rain itu benar-benar jenius yang langka. Ayah Rain tetap tenang pas ngelihat semuanya. Padahal sebenarnya, dia sekarang tahu kalau anaknya udah ngelewatin kemampuannya sendiri. Terus, dia manggil Jude, pelayan setianya, dan nyuruh dia buat nulis sebuah surat. Surat itu ditujuin buat kakeknya Rain, mantan kepala keluarga Ludwig.
Dia pengen surat itu bilang kalau Rain punya bakat yang luar biasa hebat. Dia bilang Rain harus diajar sama orang yang lebih hebat lagi. Jude pun setuju dan janji bakal nulis surat itu dengan penuh hormat. Pas musim semi berakhir, dimulailah musim panas yang singkat dan aneh, tapi musim panas kali ini kerasa nggak normal. Musimnya kerasa panjang banget dengan awan mendung yang nutupin seluruh benua. Hujan turun tiap hari, bikin segala sesuatu kerasa berat dan lesu. Selama musim panas yang panjang ini, Rain sibuk banget. Siang harinya, dia lanjut belajar sihir tingkat tinggi keluarga bareng Helen. Meski sibuk, Rain tetap sempet-sempetin ngajarin Siri dasar-dasar sihir dan ngebimbing dia hal-hal yang penting. Kalau malam, Rain makin keras sama dirinya sendiri, dia ngelatih fisik sekaligus kekuatan sihirnya. Dia lagi nyiapin diri buat tantangan di depan sana, berbekal apa yang dia pelajari dari Helen dan buku-buku sihir modern. Karena dia lahir 300 tahun yang lalu, Rain bisa ngelihat jelas banget gimana sihir udah berkembang pesat. Mantra yang dulunya rumit sekarang jadi lebih simpel, ngerapalinnya lebih cepat, dan daya hancurnya jauh lebih kuat. Kalau dibandingin sama zaman dulu pas Rain masih hidup, standar sihir zaman sekarang tinggi banget. Rain pun nyadarin sesuatu yang penting. Kalau dia lawan penyihir bintang 4 zaman sekarang, bisa-bisa Rain malah kalah. Dunia sihir makin kuat seiring berjalannya waktu. Dan dengan levelnya yang sekarang, jadi penyihir bintang 7 rasanya masih mustahil digapai. Makanya Rain tahu kalau dia butuh kekuatan dan pengetahuan yang jauh lebih banyak. Rain pun nemuin ayahnya. Dia minta izin buat pergi ke ibu kota sihir, karena dia pikir kalau dia belajar di sana selama 3 tahun, itu bakal cukup buat ngejar ketertinggalan di era baru ini. Pas Rain lagi nyiapin mental buat pergi, adiknya ngelihat dia. Adiknya nanya dia mau kemana. Rain ngejelasin kalau dia pengen banget pergi ke ibu kota sihir yang namanya Golden Rose. Dia berencana belajar sihir di Dayon, universitas paling bergengsi di seluruh kekaisaran. Ini kesempatannya buat ngebuktiin diri dan nyari tahu rahasia-rahasia di era modern ini. Setelah bertahun-tahun ngurung diri, dunia luar akhirnya udah nungguin dia. Rain mandang ke arah Cakrawala, siap buat ngadepin tantangan apapun di ibu kota nanti. Dan setelah itu, perjalanannya pun dimulai. Rain menoleh ke ayahnya dan meminta izin. Dia merasa sangat yakin dengan permintaannya itu, tapi ayahnya langsung menjawab tidak. Selain itu, adik perempuan Rain yang merasa cemas dan emosional, ikut memohon agar dia tidak pergi juga. Menanggapi itu, Rain berkata dengan lembut bahwa dia tidak bisa tinggal karena tujuannya sangatlah penting. Namun, ayahnya tetap teguh pada pendiriannya dan mengingatkan Rain kalau dia baru berusia 10 tahun, masih terlalu dini untuk tinggal jauh dari rumah. Kebanyakan anak dari keluarga penyihir baru mendaftar di usia 16 tahun, bukan sebelumnya, dan menunggu sampai saat itu pun tidak akan menghambat kemajuan Rain. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Adiknya menyebutkan tentang pertemuan yang sangat penting yang akan segera tiba. Ayah mereka kemudian menyerahkan sebuah surat dari kakeknya. Bahkan Helena pun terkejut mendengarnya. Sambil Rain meresapi kabar tersebut, dia menyadari apa artinya semua ini. Kakeknya adalah satu dari 3 orang saja di keluarga mereka yang pernah menguasai sihir kuat, bernama Belkius. Bertemu dengannya bukanlah masalah sepele karena ini adalah titik balik yang menentukan. Jantung Rain berdegup kencang saat mendengar nama Skala Ludwig. Dia adalah penyihir legendaris dan satu dari sedikit orang yang mengembangkan Belkius. Ayahnya memastikan kabar itu dengan nada serius, mengatakan kalau Skala sendiri sudah setuju untuk mengajari Rain sihir Belkius. Itu saja sudah merupakan kehormatan yang luar biasa. Rain terpana dan bertanya sekali lagi hanya untuk memastikan dia tidak salah dengar. Dengan begitu, keputusan pun dibuat bahwa sebelum melakukan hal lain, sebelum pergi ke ibu kota sihir atau Delayton, Rain harus menemui dan memberi salam pada kakeknya. Tak lama kemudian, Rain berdiri di depan kastil yang kuno dan mengintimidasi. Bahkan, Rain merasa sulit dipercaya kalau dia akan segera masuk ke sana. Lalu ayahnya bilang kalau dia punya urusan lain yang harus diselesaikan. Dia menyuruh Rain masuk sendirian dan menemui Skala sendiri. Di dalam, Rain akhirnya masuk ke ruangan tempat kakeknya menunggu. Pria tua itu berdiri diam. Tapi saat Rain mendekat, sesuatu berubah. Saat itu juga, sebuah aura aneh muncul dan secara insting Rain merasa ada yang tidak beres. Rasanya seperti sebuah ancaman. Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan kakeknya. Mungkin ini sebuah ujian, tapi untuk saat ini langkah pertamanya sudah jelas. Rain bersiap untuk membela diri karena apapun yang terjadi,
dia akan menangkisnya terlebih dahulu. Setelah itu, baru Rain akan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Menyadari kalau Rain punya potensi untuk menggunakan Belkius, sang kakek merasa kagum. Rain ingin menggunakan kekuatan itu dengan benar, tapi semua tidak berhenti hanya dengan mendapatkannya saja. Kakeknya menjelaskan dengan jelas kalau si penggunanya harus punya pemahaman yang sempurna untuk bisa menggunakannya dengan benar. Rain saja hampir tidak mampu mengkalkulasi satu mantra sihir bintang 3. Perjalanannya masih sangat jauh. Rain bertekad untuk mencapai tingkat bintang 5 setelah mendengar kalau hal itu bukan tidak mungkin. Dia meminta kakeknya untuk mengajarinya cara mencapai ujung dari jalan ini. Kakeknya memperingatkan kalau berlatih dengannya akan sangat sulit, tapi begitulah cara seseorang belajar dengan benar. Setelah meminta maaf pada Chaben atas pertemuan panas mereka sebelumnya, sang kakek menyambut mereka berdua dengan tulus, sembari mengajak mereka untuk minum bersama. Setelah memastikan kemampuan Rain, sang kakek berpamitan pada Chaben, setibanya di tempat latihan. Untuk menguji kemampuan Rain, sang kakek memberitahu bahwa dia harus bisa menggunakan Belkius tepat seperti yang dia inginkan. Sambil membimbing Rain dengan keras, sang kakek terus mengagumi bakatnya yang mengejutkan. Dia tahu kalau dia mengajari Rain satu hal, Rain tidak belajar 10 tapi 100 hal. Bahkan seorang jenius pun butuh waktu sebulan untuk memahami materinya, tapi Rain mempelajarinya hanya dalam 1 hari saja. Sekarang yang tersisa hanyalah mengetahui cara menggunakan matanya dan mengembangkan sihirnya. Kakeknya memberitahu Rain kalau dia akan maju lebih cepat jika dia mempertaruhkan nyawanya. Setelah memperingatkan Rain kalau dia akan mulai melemparkan bola api, sang kakek membuatnya paham bahwa dia akan mati jika tidak bisa menghindarinya. Rain berjuang keras untuk melindungi dirinya sendiri, tapi kakeknya terus berteriak padanya untuk bergerak lebih cepat. Melihat sebuah bola api raksasa di depannya, Rain berpikir untuk memanipulasi lawan dengan Belidus, lalu memodifikasinya dengan Belkius. Sambil mengamati bentuk segitiga dan banyak angka di depannya, Rain menyadari kalau dia telah mengaktifkan Belkius. Dunia berubah menjadi angka-angka yang kini terkirim langsung ke otak Rain. Memodifikasi formula, di hadapannya sesuai keinginan, Rain mencoba mencari jawaban dari persamaannya, kisi-kisi asam ajaib dari formula tersebut. Berbentuk 2 segitiga. Simbol-simbol rune yang ditentukan adalah dari jenis formula Lutician. Ukurannya adalah 17 unit lebarnya dan 23 unit panjangnya. Sebelum Rain jatuh karena ledakan dahsyat, kakeknya segera menangkapnya. Kondisi Rain sudah terkendali. Sang kakek merasa senang dengan hasil kerja yang luar biasa ini. Dia tidak percaya kalau Rain sudah mendapatkan Belkius di usianya yang baru 14 tahun. Sekarang Rain hanya punya satu hal lagi yang harus dilakukan. Dia harus membuktikan kekuatannya kepada dunia. Perjalanan di depan masih panjang, tapi dia siap menghadapi tantangan apapun. Dengan kakeknya sebagai mentor, legenda Rain Balhamat baru saja dimulai. Rain cuma perlu ningkatkan kekuatan sihirnya. Kakeknya nggak mau ikut campur sama jalan hidup yang Rain pilih. Tapi, beliau pengen Rain masuk ke akademi pas umurnya udah 16 tahun. Pas ngelihat Rain kayaknya nggak tertarik, kakeknya bilang kalau dia bisa lulus jadi murid terbaik, dia bakal dapat kesempatan buat nemuin penyihir agung Ren. Rain awalnya masih biasa aja, tapi matanya langsung terbelalak pas dengar soal surat yang ditinggalin sama sang pahlawan, Lista. Dengan kemampuannya, Rain pasti bisa baca isi surat itu, sesuatu yang nggak pernah bisa dilakuin anak seusianya. Rain sekarang jadi semangat banget sama petualangan yang baru dimulai ini, dia bilang. Kalau masih ada waktu sekitar 6 bulan sebelum pendaftaran akademi dimulai, dia niatnya mau pergi ke arah selatan buat menjelajah dan belajar lebih banyak soal dunia luar. Kakeknya ngangguk paham, ngucapin salam perpisahan, terus nanya apa Rain bakal menetap di ibu kota sihir bahkan setelah proses pendaftaran selesai. Rain mengiyakan, jelasin kalau di sanalah semua ilmu pengetahuan terhebat di dunia berkumpul. Dia ingat kalau tes masuk akademi itu terkenal banget gara-gara kesulitannya, dan biasanya diadain di akhir tahun. Buat yang lolos, kelas bakal dimulai bulan Maret. Dia sempat mikir apa pergi. Sendirian itu benar-benar ide bagus. Kemampuannya emang udah menonjol, dan kalau dia tetap lewat jalan utama, dia ngerasa bahaya nggak bakal nyamperin. Dia pun berangkat ke wilayah selatan Kekaisaran Suci Manusia yang dikenal sebagai Distrik Garam. Di sebuah desa yang ukurannya lumayan gede, Rain melihat ada banyak banget penginapan sama kedai minuman. Anehnya, semua orang di sana pakai topi tradisional yang sama. Dia nyamperin orang yang lewat dan nanya, kenapa mereka semua pakai topi itu?
Pria itu senyum, nanya apa Rain belum pernah dengar soal kelompok pedagang, yang namanya Ausete. Si bapak itu jelasin kalau dulu banget, pendiri kelompok mereka diselamatin sama penyihir agung Ren. Sejak saat itu, mereka selalu pakai topi ini sebagai tanda terima kasih. Silsilah pedagang mereka, tambahnya, punya warisan yang sangat kaya dan turun-temurun. Nama itu kedengeran gak asing buat Rain. Dia mungkin bakal ingat lebih jelas kalau dengar sebutan resmi kelompok itu. Dia natap bapak tadi dan bertanya-tanya kenapa kelompok pedagang mereka masih aja diem di desa ini. Si bapak tadi minum pelan-pelan terus jelasin kalau jalan menuju jalur solar masih ketutup. Ada monster-monster buas yang berkeliaran di dekat jembatan, dan udah ada puluhan orang yang hilang di sana. Penguasa setempat nyuruh mereka nunggu pasukan pemburu, meskipun suasananya udah makin tegang gara-gara pembeli yang nggak sabaran. Rain merenung. Monster-monster itu, yang dulunya cuma hewan biasa, biologinya udah dirusak sama kekuatan hampa, berubah jadi makhluk biadab yang sekarang bisa gunain sihir murni. Dia ngepalin tangannya. Nggak peduli berapa banyak yang dibunuh, jumlah mereka nggak pernah berkurang. Pas dia balik badan ke arah selatan, bapak tadi teriak, nyuruh dia buat hati-hati. Rain si pede aja, dia tahu nggak bakal ada bahaya kecuali kalau monster peringkat tinggi muncul. Dia ngerasa ada mata yang ngawasin dia, tapi tatapannya nggak tertuju langsung ke dia. Mungkin monster-monster itu secara insting ngerasain perbedaan aura sihir yang dia punya. Dia yakin bisa ngatasin monster di level ini, dan pasukan pemburu tinggal urus sisanya aja. Pas dia lanjut jalan, ada suara-suara kedengaran dari jauh. Dia senyum pas. Dia ngelihat sosok Lista sama Pride. Kehadiran mereka kerasa nyata banget. Lista ngajak buat jalan nyelusurin aliran sungai menuju Terenople. Rain ngelihat bayangan dirinya lagi asyik ngobrol sama mereka. Mereka ngomentarin soal dua tim pahlawan palsu yang sebelumnya udah nyeberangin benua tapi malah gugur di medan perang. Garis depan. Lista sama Pride balik badan. Pride bilang kalau pasukan naga merah sama kuning udah bergerak menuju medan tempur. Semua tentara bayaran terkenal udah nyeberang laut buat nyari kejayaan dan kehormatan. Katanya, gara-gara nggak ada petarung kuat, monster-monster sekarang makin ngamuk ngerusak wilayah itu, seolah-olah mereka emang udah nunggu momen ini. Dia ngerasa tingkat bahaya mereka paling cuma sampai peringkat B, dan dia nekenin kalau sekarang bukan waktunya buat buang-buang tenaga lawan mereka. Lista natap dia terus bilang pelan. Kalau dunia ini penuh sama orang-orang yang minta tolong buat hal-hal yang menurut orang lain itu sepele. Dia nengok lagi ke arah Rain terus bisik kalau dia berharap Rain bakal jadi orang yang gak bakal pernah abai sama orang-orang kayak gitu. Terus semuanya hilang gitu aja. Rain nundukin kepalanya, nutupin matanya yang mulai berkaca-kaca. Dia ingat kalau mereka udah meninggal 3 tahun lalu, tapi rasa sakitnya masih kerasa. Rain duduk di atas batang pohon, tapi tiba-tiba tanah bergetar hebat. Angin menderu kencang pas sesosok monster putih raksasa muncul. Dia ngelempar tali sihirnya, ngikat monster itu dengan sangat cepat dan akurat. Makhluk itu menjerit kesakitan, meronta-ronta nggak berdaya. Rain ngasih peringatan kalau dia bakal lepasin monster itu. Hanya jika ia bersumpah untuk tidak akan pernah menyakiti siapapun lagi. Suara monster itu bergetar menyedihkan. Hanya dengan satu jentikan jari, Ren mencabik-cabiknya berkeping-keping, menjadi serpihan dan potongan tak bernyawa. Ia melanjutkan perjalanannya, bergumam bahwa jika ingatannya benar, wilayah ini terletak di antara perbatasan selatan kekaisaran dan wilayah pusat. Ini adalah pegunungan Bedanto. Monster-monster tiba-tiba muncul entah dari mana. Ren mengertakkan giginya dan bergumam. Makhluk-makhluk, level rendah ini bukanlah apa-apa baginya. Ia bersiap untuk menyerang, namun tiba-tiba anak-anak panah melesat, mencabik-cabik monster-monster itu sebelum ia sempat menjangkaunya. Ia menoleh ke arah asal serangan itu, dan di sana, berdiri di kejauhan. Ia menyadari bahwa ia sedang melihat orang asing. Kedua pria ini terdiri dari seorang pria berambut hijau dan satu lagi berambut abu-abu. Mereka berdua berbau alkohol, yang membuat pria berambut hijau itu sangat mirip dengan Kiss. Bahkan saat pria-pria itu bertanya apa yang terjadi, Ren tetap mematung karena terkejut, tidak mampu menjawab. Karena Ren tidak menjawab, sang pemanah dengan rambut hijau memperingatkannya bahwa daerah ini punya terlalu banyak monster, dan dia seharusnya lebih berhati-hati. Namun, rekan, si pemanah mengklaim sia-sia saja memperingatkan Ren karena penerus pemanah agung melindungi zona ini. Mereka
sedang membicarakan diri mereka sendiri. Memperhatikan mereka lebih dekat, Ren menyadari bahwa pria berambut hijau itu tidak mungkin si Kiss. Di saat yang sama, ia berterima kasih karena telah membantu, sambil merasa tidak yakin dengan faksi mereka. Merasa bingung, ia ingin memastikan apakah ini memang pegunungan Bedanto, tapi bukannya menjawab, kedua pria itu saling memandang dan mulai tertawa. Melihat Ren yang kebingungan, pria berambut abu-abu itu tidak tahan untuk menjelaskan bahwa sudah lama sekali tempat ini berganti nama. Ren mengerti bahwa Kizin berarti pegunungan Kiz. Kiz mungkin menetap di sini setelah mengalahkan monster itu, dan orang-orang di depannya ini adalah murid-murid dari klan pemanah yang didirikan oleh Kiz. Konon, individu-individu berbakat yang diakui oleh mereka secara tradisional menjaga jalan lintasan ini. Fakta bahwa para pemanah ini benar-benar mabuk persis seperti Kiz dulu membuat Ren tertawa. Temanku, si Kiz, benar-benar mewariskan sifatnya ke klan ini karena gaya memanah sambil mabuk pun masih menjadi tren. Tepat. Saat rasa nostalgia menyelimutinya, pria mabuk berambut abu-abu itu merangkulnya dari belakang, mengatakan bahwa ia datang di waktu yang tepat. Ada festival hari ini. Menurut pria itu, hari ini adalah hari di mana semua orang bisa minum secara gratis. Pria itu menyarankan agar Ren mulai mencicipi rasa alkohol jika dia benar-benar ingin dianggap sebagai orang dewasa yang matang. Karena minum adalah cara untuk mencapai matahari dan bulan. Di saat yang sama, pria berambut abu-abu itu bersemangat untuk pergi bersama Ren, karena ia menganggap Ren hanyalah seorang anak kecil yang bisa tersesat di jalan. Tapi pria dengan rambut hijau mengingatkannya untuk tidak berpikir dia bisa melalaikan tugas jaganya. Pria satunya lagi tidak setuju membiarkan anak itu sendirian, jadi dia memutuskan untuk mengantarnya ke pintu masuk desa lalu kembali lagi. Di tengah jalan, Ren tidak bisa tidak memperhatikan kekacauan yang disebabkan oleh dedaunan kering. Namun pria itu memberitahu Ren bahwa mereka memang mengumpulkan dedaunan itu, tapi jumlahnya luar biasa banyak tahun ini. Jadi meski mereka sudah bersih-bersih, daun-daun itu terus menumpuk tanpa henti. Setelah melanjutkan perjalanan, pria itu berhenti sejenak dan meyakinkan Ren bahwa jika ia menaiki tangga kayu di depan mereka, ia akan menemukan sebuah desa. Dan jika ia mengikuti jalan lurus dari sana, ia akan sampai ke tujuannya. Sambil melangkah maju, Ren melihat sebuah makam. Hal itu langsung menarik perhatiannya. Itu adalah makam mantan sekutunya, tapi ia masih berharap bukan itu kenyataannya. Ren merasa hatinya sesak dan kengerian tergambar jelas di wajahnya. Sebaliknya, pria itu malah menyarankan agar Ren membuat permohonan di sini untuk keselamatannya dalam perjalanan. Ketika pria itu menyadari kebingungan Ren, ia menjelaskan bahwa orang-orang tidak menyadarinya. Tapi sekarang karena tidak ada siapapun di sekitar, makam di depan mereka adalah makam milik sang pemanah agung, Kiss. Dan semua orang membuat permohonan di sini untuk perlindungannya. Keringat dingin bercucuran di dahi Ren dan ia memohon pada pria itu untuk tidak mempermainkannya. Tapi pria itu merasa aneh. Mengapa dia harus bercanda? Di saat yang sama, Ren sangat bingung. Mengapa seseorang membangun makam di tengah gunung seperti ini padahal dia adalah seorang pahlawan terkenal? Pria yang menemani Ren menganggapnya gila, bertanya-tanya apakah Ren ini benar-benar warga negara negeri ini atau bukan. Lebih jauh lagi, ia menjelaskan bahwa Kiss punya seorang rekan bernama Ren, dan karena Ren itu pemalu, Kiss percaya bahwa Ren akan kembali suatu hari nanti, bahkan jika hari itu tiba setelah kematian Kiss, dan Kiss pikir Ren tidak akan mau mengunjungi makamnya jika tempat itu dikelilingi banyak orang. Jadi, dia minta dimakamkan di sini. Ren berdiri di sana, mematung seperti patung. Kenangan tentang Kiss membanjiri pikirannya. Cara Kiss mengajarinya menulis kata-kata tertentu, bagaimana Kiss punya kebiasaan mengacak-acak rambut Ren karena dia merasa itu menggemaskan, atau bagaimana dia selalu berbau alkohol. Ren mulai bertanya-tanya, apakah dia tahu kalau mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Namun, kenyataan pahit langsung menghantamnya. Wajahnya seketika menjadi pucat pasi, dia teringat kembali pada janji yang pernah ia buat kepada kawan-kawannya untuk kembali. Tiba-tiba, bayangan mengerikan dari tulang belulang Kiss muncul di benaknya. Hal itu terus mengingatkannya tentang bagaimana mereka semua pasti telah menunggunya. Ren sudah tidak sanggup lagi, ia benar-benar hancur oleh segala emosi yang berkecamuk. Ren mulai berlari sejauh mungkin. Saat sedang berlari,
Dia tersandung batu dan jatuh tersungkur ke tanah. Dia tidak bangkit ataupun bergerak. Malahan, dia mencengkeram dedaunan kering di tanah dan mengerang kesakitan. Dia merintih karena penderitaan dan rasa frustrasi yang mendalam. Tak lama kemudian, Ren melanjutkan perjalanan dan akhirnya terduduk lemas di kaki gunung. Ren ingin kembali ke makam Kis, setidaknya untuk mengucapkan selamat tinggal, meminta maaf karena datang terlambat, dan memohon pengampunannya. Rasa bersalah terus menggerogoti hatinya. Dia tidak bisa melupakan wajah-wajah ceria rekan-rekannya saat ia dulu terbaring di tebing. Malam pun tiba dan Ren teringat kembali kisah-kisahnya bersama Kis. Dia teringat betapa hebatnya kemampuan Kis. Kis bisa melihat seekor burung yang terbang di kegelapan malam dan memanah tepat sasaran meski sedang mabuk berat. Bagian yang paling konyol adalah Kis justru tidak pernah bisa memanah dengan akurat saat dia sedang sadar atau tidak mabuk. Dia bahkan ingat bagaimana Kis biasanya hanya diam dan tidak banyak bicara. Tapi suara dengkurannya seringkali merusak suasana malam mereka. Mengingat semua itu, Ren merasa sangat sesak. Dia tak mampu lagi menahan diri dan mulai terisak, dihantui oleh kenangan manis yang terasa menyakitkan. Sesaat, dia teringat masa-masa indah itu. Namun sesaat kemudian, dia teringat bagaimana rekan-rekannya menangis untuknya saat dia hampir mati. Setelah mengumpulkan seluruh keberaniannya, Ren memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan mengunjungi makam Kis sekali lagi. Makam itu tertutup oleh dedaunan. Di depan makam, Ren menggunakan kekuatan apinya dan menghantam tanah untuk membersihkan seluruh area makam tersebut. Dia juga membersihkan area sekitarnya. Sambil tersenyum tipis, Ren meminta maaf kepada Kis. Sambil menatap makam itu, dia mengakui kesalahan-kesalahannya. Itu bukan karena dia malu, tapi karena selama ini dia tidak punya cukup nyali untuk menghadapi Kis dan memohon maaf darinya. Saat melangkah pergi dari makam, kenangan itu tidak hilang sedikit pun. Dia merasa sangat bersalah karena tidak bisa menepati janjinya. Musim gugur di bagian selatan terasa sangat hangat. Di bawah langit musim gugur yang terasa seperti musim panas, sebuah kota yang berkilauan terbentang luas di depan mata Ren. Itu adalah kota sihir Mawar Emas. Universitas Sihir Diton berdiri megah di jantung kota tersebut. Kota ini sebenarnya membuat Ren penasaran sejak kehidupannya yang sebelumnya, tapi ternyata realitanya tidak seindah ekspektasinya. Ren mengamati sekeliling yang terasa asing baginya dan melihat seorang penjual buku sihir yang mengaku menjual buku-buku milik instruktur cakar. Penjual lain menawarkan alat sihir untuk memperkuat kekuatan. Dia berteriak lantang untuk menarik perhatian orang-orang. Katanya, dia punya barang langka yang ditemukan oleh petualang peringkat perak di dalam sebuah labirin. Semua informasi penting beredar di sini. Segala informasi di dunia ini sekarang berpusat di Mawar Emas. Saat melihat ke sekeliling, mata Ren tertuju pada sebuah benda yang menarik. Jadi, dia berlutut di depan batu-batu itu. Sang penjual memberikan batu tersebut dengan harga 10 keping tembaga. Barang-barang di sana harganya sangat murah. Hal ini mengingatkan Ren kalau dulu dia setidaknya harus membayar 4 keping untuk barang serupa. Itu terjadi di kehidupannya yang dulu. Tepat pada saat itu, lonceng menara jam berdentang. Ujian akan segera dimulai. Sebelum dia sempat pergi, kekacauan pecah di area tersebut. Orang-orang berteriak menyuruh menangkap seseorang. Saat berbalik, Ren melihat seorang pencuri yang sedang berlari kencang dan semua orang mencoba menangkapnya. Tapi tidak ada yang berhasil karena sistem keamanannya sangat buruk. Ren sendiri tidak terlalu memedulikannya. Sambil memikirkan ujiannya, dia berbalik dan tidak sengaja menabrak seorang nenek tua hingga jatuh ke tanah. Ren pun langsung meminta maaf kepadanya. Nenek itu tampak baik-baik saja. Tapi dia mendesak agar Ren mengembalikan batu yang baru saja dibelinya karena batu itu tidak seharusnya dijual. Katanya itu adalah warisan keluarganya, dan hari ini cucunya sangat membutuhkan batu itu untuk mengikuti ujian masuk. Nenek tua itu terus memohon kepada Ren, tapi Ren memilih untuk berpaling karena dia sudah membelinya secara sah dan itu bukan tanggung jawabnya. Dia merasa tidak perlu menjadi pahlawan kesiangan karena dia juga harus mengejar ujian masuknya sendiri. Namun tiba-tiba, dia mendengar sebuah suara menyarankannya untuk menolong nenek tersebut. Terkejut, Ren langsung menoleh. Dia melihat sebuah bayangan dan sepertinya itu adalah Lista. Dengan kaget, Ren langsung waspada dan menyuruh nenek itu menunggu di sana, berjanji kalau dia akan segera kembali. Setelah itu, Ren mulai mencari di tengah kerumunan untuk memastikan apakah yang dia lihat tadi nyata atau hanya halusinasi belaka. Ren sebenarnya sudah cukup sibuk, tapi pencuri itu benar-benar mengganggu. Jadi, dia melompat melewati kerumunan untuk menangkap si pencuri. Beberapa detik kemudian,
seorang gadis muncul dan menyuruhnya minggir karena dia juga ingin menangkap penjahat tersebut. Ren menggunakan kecepatannya untuk menghalangi jalan. Dia tidak akan membiarkan kesempatan untuk memperjelas keadaan ini hilang begitu saja. Dia fokus pada targetnya sambil terus membayangkan sosok Lista yang baru saja menghilang di tengah keramaian. Dia merapalkan mantranya ke arah si pencuri dan tiba-tiba dua prajurit pasir muncul di hadapannya, bikin si pencuri itu benar-benar terpaku. Dengan nada nyindir, dia ngucapin selamat karena udah berhasil nyopet Golden Rose. Tapi jelas, ini adalah akhir buat si pencuri itu. Soalnya dia berhasil ditangkap sama Krista Warden. Rain benar-benar kagum sama rasa percaya diri dan sihir yang cewek itu tunjukin. Rain sadar kalau dia berasal dari keluarga Warden, si suci yang kaku. Keluarga Markis Warden itu adalah keluarga penguasa wilayah di sana. Mereka berasal dari wilayah timur kekaisaran, dan merupakan salah satu dari 5 keluarga penyihir hebat, sama kayak keluarga Ludwig.